Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Mukarramun wal-Muhtaramun yang ulun muliakan dan sama-sama kita muliakan, para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, wabil khusus yang mulia Al-Mukarram Kanda Guru Ahmad Ali Ar-Radha, yang ulun muliakan lagi tentunya qari kita Ayahanda Guru Ahmad Samsani, dan juga rekan-rekan rombongan Maulid Al-Habsyi, jamaah peringatan Isra wal Mi'rajnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur alhamdulillah. Marilah kita sama-sama memanjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka menta'azimkan, membesarkan peristiwa besar, peristiwa agung, yaitu Isra wal Mi'rajnya junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga sekaligus memperingati haul daripada alimul allamah al-arifillah Syekh Muhammad Sayyid bin Abdul Ghani Kubwa. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah dan terlimpah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta para sahabat, para kerabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah.
ulun atas nama mewakili daripada keluarga atau sahibul hajat mengucapkan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin dan hadirat sekalian atas kehadirannya pada malam hari ini. Dan juga tak lupa ucapan ribuan ampun dan maaf yang sedalam-dalamnya jika seandainya di dalam acara pada malam ini ada terdapat kekurangan, baik dari segi pelayanan kami ataupun dari segi penyambutan kami yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat sekalian. Atas nama sahibul hajat memohon ampun dan maaf yang sedalam-dalamnya. Ada pun rangkaian acara yang akan kita laksanakan. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim, ketiga ceramah agama yang ada hubungan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang keempat tahlil, dan yang kelima doa. Baiklah, kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita sama-sama membacakan Al-Quran surah Al-Fatihah yang akan dipimpin langsung oleh Yang Mulia Al-Mukarram Kanda Guru Ahmad Al-Ridha. Waktu dan tempat sepenuhnya dipersilahkan. Astaghfirullahaladzim, ya Allah, ya Qadim, ya Hayyu, ya Qayyum, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala Muhammad Dayullah Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biniyatil hubud wa tamami kusur wa ma'mul wa salasan zafiran wa batinan fil wa dunya wal akhirah al-adrat li khususan jawasan jibril wa mikail wa israfil wa ijram kana malik idwan Abu Bakar wa Umar subhanahu wa ta'ala radhiyallahu anhum al-faqih muqaddam Muhammad bin Ali wa khususan dari Syekh Abdul Qadir Jalani Sasman al-Madani Syekh Muhammad Arsyad Tuqalam Fayan Sikas Bulan al-Albani Syekh Umar al-Bantani Sayyid bin As-Subawi Syekh Ali bin Abdullah al-Bani Syekh Muhammad Syarwani Abdan Zaman Mulia Zaman Jelusus Sajil Abina Senzini bin Abdul Bani al-Bani Sukumpul Imam Syafi'i Imam Malik Imam Hanbal Imam Ghazali Abu Hasan al-Asari Abu Mansur al-Masri al-Habib Salim Hadi Salih Tanggul al-Habib Abu Bakar Galis al-Habib Hamid bin Abbas Basim Basir al-Habib Ali bin Muhammad Syamsuddin al-Habib Ahmad bin Talatan Habib Ahmad Aida Rususan Zatu Darayah Rusuban Kesusan Muratu Amin Kejamuluddin Sukri Mati Sahibul Wilayah Pangeran Sanasa Syazul Amin Abu Luki Hamid Syekh Muhammad Tantang Syekh Muhammad Tabdiskaro Abina Wirman Ajazza wa Jana Usuli Mawfuri wa Jami Salisi Sufiyati Ainan Karusum Al-Fatihah ila arwahi walidina masyar mu'allimin ajma'in Allah yaqra wa yarhamukum wa yuqtir jannah wa yanfa'una ya Allah bi aslan anwarin wa dunya wal akhirah wa yaj'alna ya Allah min hisbihim wa yarzuqana mahabbata man tatawma yatawfal 'alami alladhi wa yakhsurana fi jumratin min ghairi sabiqatin 'adab wa la hisab wa kullu salafun salih lahumul Fatihah. Mudah-mudahan dengan pembacaan Al-Quran surah Al-Fatihah Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menurunkan rahmat dan keberkahan kepada kita semua, sehingga acara pada malam hari ini berjalan dengan lancar dan sukses. Baiklah, kita masuki acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim. Untuk ini kami mintakan kepada Yang Mulia Al-Mukarram Ayahanda Guru Ahmad Sam'ani waktu dan tempat sepenuhnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم
بسم الله الرحمن الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Al-Mukarram Yanda yang sudah membacakan ayat suci Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmat kasih sayangnya kepada beliau dan kepada kita semua yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Kita masuki acara yang ketiga, yaitu ceramah agama yang berhubungan dengan peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk ini kami mintakan kepada Yang Mulia Al-Mukarram Kanda Guru Ahmad Ali Ridha, waktu dan tempat sepenuhnya dipersilakan. Sallallahu ala Muhammad Rasulullah Rasulullah Qolatilati Rasulullah. Sebelumnya ulun minta ampun, minta maaf duduk ulun di atas kursi, soalnya malam-malam tadi ulun kecelakaan apa jadi pinculnya dari yang kayak kenal mana kayak kalau dia pincul sini sakit sampai sini nggak hampas ya tetap itu rotan naik kan muka angkat gas kalau hampas pengendaraan pas nggak bakacan mana rebuk naik bisa ini nah jadi melihat kasus kan kalau duduk sakit jadi minta ampun mana lah. Duduk di atas bangku kasihan Tuhan di bawah ampun pada dulu sebelum ulun buat menyampaikan tausiah ya minta ampun benar bah karena diharapkan dulu di atas ya duduk nang tua kalau ada duduk nang tua aja nah ya kalau artinya kurang ada pang sebenarnya kada duduk artinya nang andung duduk di atas nang tua di bawah soalnya kurang ada dan itu duduk di bawah aja guru tuh ya cuma tak berhubung darurat ya kan ini masih sakit lagi nangkat tangan itu nggak sakit ini pas ampas ini sampai ke sini saja jadi nang ganal kayak tawayang bentuk puluh kan banget jadi kira akan bilang lo lombok prawit ya kayak lombok prawit apalkan gue aja oh jurang panas itu
tapi campur lawan anu kapur. Dengan 3 biji Bang, harus sebanyak banyak tuh mau kepanasan belum 3 biji cewek mau kawin itu di anu lawan kapur. Nah lalu udah tapalkan dingin. Oh kayak itu berdarah sedikit sini tapalin dong kopi. Kalau turun lagi darahnya isuk kempes langsung. Wah jujur bang anu limau apa orang anu lombok itu ada panas. Ini isoknya nyut ada panasan lawan lah. Panas suasana kapur kan panas juga taruh dingin soalnya jadi ada juga anu sejarah anunya itu jadi obat gitu lah mulai bisul kira-kira ada bisul tak kali lo nombok supaya jangan bangkat bisulnya masuk kalau tuh campolon kapur orang berbisul saja biasanya kan lawan kapur kalau di anu lawan kapur lalu kadang mau bangkatnya ketampian lah ya kan saya sanggup tawar bisul itu yang nanti tahu cacak tahu burung tahu babi ya aku kacak aku burung bisul sudah jadi berkat dari Allah itu orang hari tawar bisul jadi ketampian tuh bacakan situ di kapur hampirnya ada jadi bisul jadi tahu cacak tahu burung tahu babi aku kacak aku burung bisul sudah jadi berkat dari Allah itu campur orang hari ingat pantun orang ini jadi kalau orang kata biarkan minta begitu aja bacanya harus senang banyak bacaan pantun ya yang penting amplopnya ya batambahannya memang ras kutiras ilat nang batu tambah hendak waras nang menambahi hendak paras jadi paras sarita duit ada biasa orang bahari itu bebaras minta lawan orang tuh orang bahari itu minta lawan parasnya di palestrek lalu duit di situ jadi nah penjorong ayatnya ya ras kutiras ya lah nang batambah hendak waras nang menambahi hendak paras berkat dari Allah lamin ampun dulu lah ampun menaruh penduduk ini raih mana mang menjurangkan batis ini bincul makanya itu kopilawan anu nana kasih kalitan sedikit nah itu kopilawan anu berbolang soalnya kalitan untuk polnya ya salah orang kita mau dibuka mana ya Allah kalitan akan sujud mana nih sujud mana ya Allah nya ada yang ketok bekalak sini ada juga itu orang sadar sujud mana kira-kira kalau mau kan jatuh mau tumpul juga aneh banget kalau 3 sih ada juga hilang Allah ya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh A'udhu billahi minasyaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunji qailaha minal aqwali wal aqwa wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal awliya Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati lana minal mu'minina yawma yusma'ul khalaiqi asma wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqu qailin subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam as-salatu mi'rajul mu'minin sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyin wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bi jahi nabi mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam anta maqsudi ridha kama tuhibbu fi mahabbataka wa ma'rifatika sallallahu alaihi wasallam yang memuliakan dan hormati para habaib syarifah para ulama-ulama guru-guru agama tokoh wabil khusus para undangan hadirin dan hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah wabil khusus sahabat baik ucapan terima kasih yang telah mengundang ulun
sehingga ulun dapat memenuhi hajat dan mengabulkan hajat sohibul bait. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan nanti sesuai dengan perundangan dan sesuai dengan kehendak sohibul bait. Mudah-mudahan ulun dapat hidayah petunjuk Allah untuk menyampaikan, membicarakan tentang tazkirah, mengingat-ingat daripada sejarah, daripada Isra Mi'raj junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya cara seperti ini, mudah-mudahan sangat bermanfaat sesuai dengan firman Tuhan. Ya Allah, wajib nurul apa? Bang ceritakan adakanlah peringatan-peringatan itu, maka sesungguhnya itu adalah peringatan itu sangat bermanfaat bagi orang yang betul-betul mencintai kepada Allah dan bagi orang yang betul-betul mencintai kepada Rasulullah. Mudah-mudahan sesuai dengan hadis Nabi juga, man ahya bi sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana fil jannah. Barang siapa ialah menghidupkan syiar Islam atau sunnah Nabi, maka sesungguhnya orang itu tanda cinta lawan aku, ujar Nabi. Dan orang yang sudah cinta kepadaku, karena fil jannah, bersamaku nanti di dalam surganya Allah. Lah ini yang kita harapkan. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Senantiasa kaum dan suatu kebenaran, berbuat baik dan kesabaran. Dan acara peringatan Isra Mi'raj sekaligus ialah kita menghauli daripada Abagus Kumpul yang ke-17. Jadi haul tahun ini yang ke-17, yang mana Kumpul kadang mengadakan haul besar-besar. Ya kan? Nah, jadi wajib kusolihin kafaratun, mengesahkan riwayat orang-orang solih wali-wali Allah itu nabus dosa. Ya kan? Jadi salah satu hikmah orang menceritakan orang solih wali-wali Allah itu adalah sebagai tebusan dosa. Dan kata keluar dari majelis peringatan itu sebelum adalah ujar Habib Ali adalah dapat keampunan Tuhan kayomi waladumuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan. Dan kemudian lagi adalah almarhum ma'aman habba, orang akan dikumpulkan masuk surga beserta orang yang ia cintai. Amun kita tidak pernah menanamkan rasa kecintaan mahabbah kepada wali Allah, di mana bisa terkumpul dengan wali-wali. Kita tidak pernah duduk di majelis ilmu, tidak pernah duduk di majelis taklim, di mana terkumpul lawan wali-wali. Amun seorang tidak pernah, ya kan? Ini. Nah, jadi kita menceritakan apa bersyukur luar biasa. Kita sejaman, untung kita sejaman lawan sini. Yalah, ujar sahabat, wahai Rasulullah, apa bisa terkumpul kita masuk surga beserta orang yang kita cintai? Kalau orang yang kita cintai ini kagak sejaman lawan kita. Makanya Syekh Salman Al-Banani, Syekh Abdul Qadir Jani, Datuk Kelampain kan 200 ke atas. Kita kada sejaman. Kada pernah melihat, ya kalah muka sidin kada pernah, cuma mau dipoto ada. Amun abang sumpul kita sejaman lawan kita, melihat dasar alimnya luar biasa, ya kan? Nah, umur 7 tahun sudah habis Quran, ya kan? Luar biasa, hadis kada sedikit nang hafal, luar biasa. Lahir pada malam itu adalah 27 Muharram, hari malam Arba, wafat hari Arba pagi, cuma pulang jam, sama harinya tuh sama. Kalau Rasulullah malam Senin lahir, wafat hari Senin, cuma bulannya sama 12 Rabiul Awal. Abu Sumpul ini kan 27 Muharram dan wafat sidin tanggal 5 Rajab. Keistimewaan wali Allah Ta'ala ialah nah wafat di bulan Allah, bulan yang diistimewakan oleh Allah adalah bulan Rajab. Nah, jadi setelah itu memperingati Isra Mi'raj pasti mengaitkan tentang ialah daripada haul Abu itu pasti kan? Itu kesimpulannya. Apa guru Judi itu wafat ialah bulan Maulid 9 biasanya. Bulan Maulid kan? Makanya bulan Maulid itu Ramadan kan Maulid kan? Ramadan lah. Ramadan kan Maulid kan? Tanggal 9 saja Ramadan lah. Ramadan. Nah, orang selajur melajur ya kalau acara membaca manaqib Siti Khadijah lalu dikaitkan karena manaqib Siti Khadijah kan 11 bulan Ramadan, lalu dikaitkan haul Abah Guru Judi. Apa Guru Judi itu seumur Ramadan.
karena lahir sini sama 72. Jadi wafat sini kemarin itu adalah 58 tahun, ya kan? Nah 58 tahun, nah jadi sama urut seumur orang sini 72. Cuma mau kata teh sini tak anu mulun pun sedikit, ya kan? Anu karena sini orang ahli rokok, mulun kada pernah berokok, sini sombong puting berokok, ya kan? Nah, jadi itulah sudah karena sini orang asik berokok, karena Abu Sumbung tuh orang dasar memang hobi berokok, sambung puting dua rokok. Yalah, ada kita ini mulai di pondokan bela berokok dihapuskan sidin, cucurkan sidin, jadi sampai teputan benar, ya kan? Cuma berokok tadi ya Allah ada hukumnya, apa orang ada hukumnya haram, ada hukumnya sunnah, ada makruh, ada juga. Nang seorang kada bisa berokok, nah apa hukumnya? Ya kan? Bila hukumnya yang berokok itu wajib, ini sakit kepala tidak berokok, nggak paksa berokok. Apabila yang kada berokok, sakit kepala mengerjakan, ya kan tugas. Nah berarti wajib aja berokok. Nang berokok haram apa? Cek gawil. Bahan berokok, wal adalah rokok. Nah ini bumuran minta toros rokok. Ini maaf kalau ada anak kayak itu lagi. Kamu sekali kan apa? Ini bumuran. Kalau rokok kan bisinya mancis saja bisi. Baru jadi kawan ini ya Allah. Wah tapi dia bagi kartu masih minta rokok. Kita minuman tuh masih minta rokok. Jadi orang tuh sangkal. Talihan kawan. Ya kan? Pastinya berokok menggawil awal rokok. Mancis saja bisinya. Tungannya haram punya minta terus orang. Kalau orang kada redo memunyakan. Kamu sekali-sekali kan kalau kada bawa rokok ya kada apa-apa. Ini sampai kawan bumuran gitu juga minta terus rokok ya. Ada orang enggak bawa nak rokok itu ya Allah. Ini. Nah jadilah Abu Suruh alhamdulillah luar biasa alim syariat, alim fikih, alim tauhid. Sampai sini mengajarkan waktu itu di karaton itu dipadakan orang ajaran sesat menyesatkan kayak alimnya sih itu ialah dipadakan ajaran sesat menyesatkan salah karena di higa ini banyak orang ulama fikih yang kali pada pianang berada adalah orang ahli tasawuf berada di kiri kanan fikih bang kali mana guru pansulis atau higanya bang musuhinya benar ya kan nyada urutan regol pang higan itu saking bencinya kali benar coba lu tak kumpul orang ahli makhlifat dari tasawuf nyaman ya kan jasa menghujam kali dasini pindahnya cari nang artinya nang kada kurangnya tak ada rumah tanah kosong aja dulu tuh karena munting dari waktu kita sholat Yerusalem. Nah situnya bila orangnya kita lawannya ambil ini mulawannya udah sama menghujam menesidin maka beparakan orang buah ini kan ada salahnya lagi sekumpul itu nang kosong ya kan. Nah karena memang bila orang bicara masalah marifat itu pasti bermasalah kan dia Tuhan merasa membuka rahasiaku tunggu ikan menjadikan dapat fitnah ya kan. Berapa banyak orang membuka rahasia itu pasti bermasalah pasti dibarakan orang sasat dan salah datu sanggup Abdul Hamid Abdul pada ilmunya luar biasa. Kita berincung tuh ada kayak kita tapi Abdul Bulung ada kita saya Abdul Somad Merabahan ada kayak kita barakan orang sasat salah gitu ya kan. Nah luar biasa padahal yalah ujian Nabi man kafaro maka kafaro barang siapa mengafirkan orang menyalahkan orang menandahkan orang sasat maka itu lebih kafir dan lebih sasat. Jadi hati-hati jangan mematahkan ma'ikterok apalagi orang menang bujur-bujur ialah berdiri dengan zat diri Tuhan katulahan membarang sasat. Berapa banyak orang katulahan mau berkumpul nah katulahan itu luar biasa maka dicabut oleh Allah Ta'ala 3 keberkahan dicabut berkah dan ilmunya ada berkah ilmunya dicabut berkah umurnya dimatikan catatan Tuhan dicabut itu berkah rezekinya ada mau berkah lagi itu orang memusuhi orang yang marifat yang sempurna. Jadi hati-hati ya Allah jangan sampai gibah orang yang ahli marifat tadi. Kalau ia berdiri di zat diri Tuhan bisa mengatur ya kan.
sembahyang nggak ada ke orang jangan dipadakan Pak itu jangan apa jangan ngasih sembahyang itu 42 derajat ulun ini kata sedikit nang takaji nang orang ngasih sembayangan tuan guru Habib Salim terus bersih ulun kaji ya kekuitan padakan orang kah mulai nang sasat jual karena Habib Salim tidak pernah sembahyang ulun kan nuti sini nang mati ulun ilmunya apa ya usahanya sholat batin dia ada ambil uang karena sebelum Isra Mi'raj itu nanti dipakai Nabi sholat batin lalu Tuhan menyuruh menjohirkan di waktu Isra Mi'raj. Sholat batin itu ialah Allah 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 itu daim berkekalan asal Mi'rajul Mi'raj turun naik terakhir terajun Allah sekali tarikan kalimat huja melebihi pahala 7 lapis langit keluar Allah melebihi daripada pahala 7 lapis bumi. Sasudah mengatakan Ali Sufi sekali tarikan kalimat sampai ke otaknya tarikan hidungnya di hidung Allah sampai hati otak itu batunya itu enggaknya itu keras sampai ke aras Allah ya jujur sidratul muntaha sama hadrat Allah kan di sini anda di batang tubuh kita kalau hanya Allah lalu sampai ke Baitullah di kolbun hati tadi itu Isra Mi'raj dari Sidratul Masjidil Haram terus Palestina sampai ke sidratul muntaha merapat hadrat Allah nah dia anda kalau hanya Allah lebih besar pahala daripada 1000 orang mati syahid karena sedikit ibadah orang as-salatul jitriyah ibadahnya mana? Nah dari subuh ke johor, johor ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Niat ampuninya ajan subuh. Niat saja pun melaksanakan ibadah waktu subuh 2 rakaat di awal waktu dan akhir di waktu johor. Nah jadi niatnya saat dari subuh sampai ke johor. Ibadah Allah. Karena Allah mentajadikan batang tubuh kita roh lawan jasad. Kan 2 subuh roh lawan nah itu hendaknya juga tentang tubuh kita johor orang niat-niat saja pun melaksanakan ibadah johor 4 rakaat di awal waktu dan akhir 2 asar jadi johor sampai ke asar karena Allah mentajadikan batang tubuh kita tangan 2 batis 2 ya nah lalu di situ tangan 2 batis 2 jadi kita johor dan johor ke asar sampai asar saja pun setelah ibadah pada asar 4 rakaat di awal waktu dan akhir waktu maghrib karena Allah menjadikan batang tubuh kita susu 2 berikat 4 2 nah jadi sholat kita johor ke asar sampai pulang asar sama maghrib ya kan nah sampai yang maghrib pulang saja pun sama ibadah waktu maghrib 3 rakaat di awal waktu dan akhir di waktu isya karena Allah menjadikan lubang hidung 2 mulut 1 sholat kita dah ialah sholat batin ya sampai isya saja pun sama ibadah pada isya 4 rakaat di awal waktu dan akhir di waktu subuh nah jadi subuh sampai ke subuh guring itu termasuk adalah ibadah karena innamal a'malu bin segala perbuatan itu dimulai dengan tercatatlah ibadah jadi ialah saja pun sama ibadah pada isya 4 rakaat di awal waktu nah akhir waktu subuh karena Allah menjadikan mata 2 talingan 4 nah jadi semuanya rakam 17 itu sudah ada di batang tubuh Rasulullah itu sudah ada lalu disuruh Tuhan menjohirkan lewat Isra dan Mi'raj makanya al-insanu siri wa nasirahu bermula manusia itu adalah rahasia sholat ada di batang tubuh kita ya kan 20 sifat Tuhan ada di batang tubuh kita rahasia wujud Tuhan, sifat Tuhan, asma Tuhan, apa Allah ada di wujud diri kita ya Tuhan aku adalah rahasia engkau aku pun rahasia diri engkau jadi untuk mencari Allah mengenal Allah lewat diri kita di rahasia Tuhan nah lalu itu lewat sunnah jadi sholat orang makrifat itu ialah senantiasa ada berwaktu jadi jangan dimamadahkan orang kada sembahyang ialah wali harum kayak itu juga Datuk Kafir meninggalan jenah Datuk Jumri sahapunun rumpana kayak itu juga urut takunin apa ya jalannya cuma kita kan nuruti lawan sidin kita mengajarkan dari fikih kayak pacaran Nabi sembahyang amun kita mengkasih sembayangan juga apa ngajaran fikih
kayak cara ibadah sholat Nabi, kayak apa wudhu Nabi, kayak apa istijah Nabi, ya kan semua itu ada sanad ijazah Nabi. Nah supaya kita beribadah jangan sirik, nah sifat 20, nah matur kita lecehkan sifat 20, ya kan? Nah kemudian supaya jangan sirik lawan Tuhan, karena bisa ialah beribadah mun sirik lawan Tuhan. Abun kada belajar sifat 20. Inna syirkal adzimul ajim, sirik itu dosa yang paling besar. Sholat bukan dapat pahala, ya untuk haji, puasa bukan dapat pahala kalau terpandang rasa ujub kita, rasa sifat kita, rasa PL kita, maka tidak akan dapat pahala. Justru baliknya adalah berdosa ujub bukan jamun ajim, orang mengaku rasa ujub dirinya, beramal beribadah itu adalah dosa yang paling besar. Kulman bigoyoni yang malu akmaluhu marhudatun latubbalu. Tiap amal yang dikerjakannya tanpa marifat kepada Allah, fikih kada berilmu tauhid, tahu kada tahu, tasawuf kada tahu, marhudatun latubbalu jangan ditolak kada terima Tuhan. Sampai dari kelambayan itu mengatakan puja sisi siapa yang kada marifat kepada Allah Ta'ala, kada mengenal Allah Ta'ala, seluruh amal ibadahnya ditolak kada terima Tuhan berdasarkan dalil ini. Buat apa kita sholat ibadah kita kada terima Tuhan? Justru berdosa. Buat apa kita tolak haji? Habis duit pacaran berdosa. Buat apa kita melaksanakan puasa? Ya Allah kalau berdosa. Orang berdosa ke mana? Ke neraka. Nah ini jangan sia-sia amal beribadah. Cucuk aja bersumpul sama nakib itu, jangan dikerjakan amal ibadah sebelum tahu ilmunya. Jangan pengen beribadah sama yang belajar dulu, kayak pacaran Nabi sholat. Kada bisa kada belajar, nyalain nang orang nang sholat belajar, loh kada belajar. Amor orang belajar, dia nuti penggurunya. Ujar gurunya batisnya kayak ini. Nah, janganlah muka belakang. Apa sumpul tuh berdiri waktu itu? Nang bagus di sini berdiri nah berdiri kayaknya nah kilan sama. Jangan nangai batis tak jerangkang. Itu nangai menyawat tampirai. Karena safat, karena seruang. Tapi sembahyang lo padahal sini bulan itu sembahyang orang Wahabi. Nyomong ke Makkah melihat sembahyang orang Wahabi itu kayak itu batis tak jerangkang. Makanya pelernya ada danau di sini. Uang Wahabi itu nyata makai nang sawat sujab sujapang sampai 3 dimensi itu kan makanya ini ganal salawanya salawat katok tinggal sini nah tapi lebar tapi banyak berabahan kan dasar ganal haklon abang-abangnya pelernya tuh mbak melihat bang di Makkah tuh itu ya kan masalah cawat kayak kita lihat cocok aja kita masalah cawat halus peler kita nih kenapa ingat tak anu tertarik. Coba jangan dipakai lagi di dunia. Terus ulah sujud sujapang amer. Kita nggak memakainya. Kalau mau ganal, peler kita tuh hasilnya coba jangan pakai itu. Jadi biar dia antui baru dikit. Biar dia sambil bacanya wajah karas marbuka. Nah itu ayatnya. Wajah tuh karas. Ya Allah wajah jitkum kuatan ilah kuatan. Itu Quran cari gitu. Nah pembili 2-3 tuh wajah jitkum kuatan ilah kuatan. Kuat ditambah kuat. Nah itu ludah itu. Jadi kepalanya takut pulang ya tawil ya kafir ya tawil ya kafir yang memanjangkan nang apa yang neganar. Nah itu cabutannya ya tawil ya kafir nang memanjangkan dan nang mengganarkan. Takut amalkan subuh. Yalah sapuan itu sapuan ke pinggang supaya jangan sakit nih. Tuh ajis tukum. Ini aja. Cari di Quran jangan takut kalau guna apa ayat tadi jangan. Cari di Quran supaya baca di Quran wajah jitkum kuatan ila qatukum menang wajah karas itu kan apa aja surah apa? Sabihis wajah karas marbuka. Itu nama pada hidup dia tuh bini angka pulibung kadang menyandangnya terus bini sarat apa dijung-jungnya terus ini umumnya sendiri kada tahan nah bini ampe bini laki ke bini pulang sendiri nah kepiraman dia wajah karos marbuka wajah jitkum kuatan gila kuat tukum lah ajas tukum lah
Ya, kobil nada. Boleh nggak memakai begini dua? Ya, nah jangan zaman BB2, biar mau laptopnya dibuangnya. Nah, jadi di situ, ya kan? Nah, jadi orang yang mengajar kan, jadi belajar itu menjadi fikih, tauhid, itu kan. Nah itu tata cara sembahyang kayak apa. Nah orang belajar itu jadi ini lebih gurunya sampai kepada Rasulullah. Ya kan, aku sumpah ya begini, nah berarti setengahnya muka belakang sama. Janganlah kita bilangkan syarat sembahyang aja namanya luput sudah. Karena syarat sembahyang itu menghadap kiblat. Kiblat ada dua, johir batin. Kiblat johir suruh batang tubuh menghadap kiblat. Ya kan, menghadap kiblat. Kiblat batin adalah pakai nama Tuhan lufasam wajhullah. Kamana kau menghadapkan di situ sebenarnya itulah kolbun hati kiblat batin. Kemudian ke Makkah, ya Allah. Nah itu sampai waktu jadi pesawat. Kata kau marahkan kiblat johir. Oh, kayak nakoda arahkan aku, jalan pelok nih, arahkan aku hendak sembahyang menghadap kiblat. Kata kau tuh apa gunung bener ya? Ya kan? Gua buat di kapal, misalnya kapal Kalimutu Bahari. Ya kalau kata kau, nah jadi ada pakai kiblat batin. Kalau kita menghadap mana tuh jadi kiblatnya zohir dan batin bagus diratakan. Cocok aja. Jadi ini ya Rasulullah, Imam Ahmad adalah menjaganya makom Rasul itu Imam Ahmad pernah bermimpi 70.000 umat muda Imam Ahmad kada diterima sholatnya karena sembahyangnya yang kayak itu. Lain di Makkah, di Madinah itu itu. Ya. Nah inilah yang dilihat di Isra Mi'raj Rasulullah. Ya kan? Nang asuhan lagi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladzi barakna lahu linulahu min ayatina. Allah memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah sebagai contoh umat-umat yang terdahulu. Laila usnabi ila samai wa ra'aitu rijalan wa nisaan yatlubu ala rusul. Ya, ketika aku jadi Nabi Isra dan Mi'raj dijalankan dari Isra ke Masjidil Aqsa, aku dilihatkan oleh Allah sekelompok laki-laki dan perempuan mencatut kepalanya, hancurlah otaknya, leburlah otaknya. Pakul punya Jibril, lalu berkatalah Rasulullah SAW Jibril, man huwa, siapa mereka itu, umat siapa? Ya, lalu dia mendengar Jibril, yalah haula ilahi tarki sholat. Orang mereka itulah orang golongan orang yang meninggalkan sholat, dan orang itu pula yang sholat tapi kan terima Tuhan. Kan kita satu waktu aja ada sholat di syariat itu 500 tahun aja Tuhan. Sewaktu aja kali 5 waktu 2.500 tahun aja Tuhan. Kehidupan daerah itu sama dengan kehidupan di dunia. Itu satu waktu aja. Makanya Nabi menyuruhkan kepada anak-anak kita umur 7 tahun itu disuruh budak dilajari sholat. Ya kan? Walaupun jangan wajib dilajari sholat. Makanya anak kita jangan sampai kita bisa sholat. Ya kan? Suruh sholat KTPA. Di TPA itu diajarkan tentang acara sholat. Yalah bacaan-bacanya sudah bisa. Umur 10 tahun disuruh oleh Nabi lagi. Bila 10 tahun kada pukul dengan kasih sayang, bukan dipukul dengan kayu, bukan dipukul dengan pekat, kada disakiti, pukul dengan kasih sayang. Nah, ke masjid nak 5.000 nak. Wah malah lagi anak 5 biji pentol. Coba itu pancingan. Yang aku jago subuh kada bisa, kita berbuat kebaikan itu kada bisa, kada dipancing nih. Coba subuh mana hibah lah masjid hibah pelanggar, coba panggil sini bawa makanan. Hibah subuh makanannya yalah nasi kuning. Nang suki isuk subuh kena ketupat kandangan. Nang isuk pulang subuh kena pulang ya apa nasi subuh kena teh udah duitnya di sini 10.000 diamplokin. Nah hibah masjid tanggal kan. Amunan sugi-sugi itu mau korban kayak itu. Kenapa memancing kebaikan dengan cara kayak itu? Biar jadi nawa itunya tadilah ya Allah anda supaya subuh supaya makan nasi kun malah akan bayar dulu barang aja. Coba jangan mau sugi-sugi nang kayak itu sama berjenis dengan mau makanan hibah.
Coba majelis tapi bawa makanan minuman kada, aku akan ada dijulungi, banyu teh kada, wadah kada, barang ada uang. Coba pian majelis itu bawa makanan, kena ibu kena kayak tujuan, coba sumpul. Ya kan? Semua orang menyediakan makanan-makanan luar biasa. Paling ada wadah, naik ke rumah wadah, disediakan orang minuman dan makanan dan sebagainya. Apalagi haul, itu koromah nyata luar biasa. Sampai apa? Tambal ban itu gratis, minyak gratis, ya orang tahu amal, warung gratis. Coba waktu haulan menongkrong bikin nasi kan sekardus itu ben beli ke rumah berjalan-jalan tawar-tawaran saking menyepalakannya atau luar biasa. Itu ciri orang karomah sampai ke mati, karena orang mati tadi janji aku sumbu lebih dasar karomahnya. Tanda orang soleh itu bila orang wafat ya karomahnya lebih tajam karena sedikit haulan itu luar biasa. Sampai ke Gunung Ronggeng itu saking banyaknya kali nang datang itu ada sedikit orang kita nang orang Banjar kodek parah mana orang tadi bongkos bawa sawah kita berjalan apa ada bisa kejaraan berjalan. Coba ingat kalau nang para orang mana tuh nang berjalan palangkang mana ya sudah berjalan batis di bawah foto nonton saking cintanya orang mahabbahnya kita ada di sekarang pas haul ada pikiran ini akan terbuka hati cinta mahabbah kepada wali. Nah lalu di situ contoh orang yang kasih sembayangan seumur hidup dan contoh orang beribadah tapi diterima oleh Allah. Syariatnya luput beribadah, ya kan? Ma'rifatnya pun luput. Insyaallah syariat misalnya bujur juga nih, tahu rukunnya dan kemudian sunnah syarat sembahyangnya tahu, tapi ma'rifat kada pulang. Karena la yasuhola ila ma'rifatullah. Tidak dikatakan soh diterima sholat kita ila ma'rifatullah kalau kada ma'rifat lawan Tuhan. Makanya Nabi mengajarkan itu bukan sholat baduhullah tapi awal rutin lima ma'rifatullah, awal agama mengenal lawan Tuhannya. Ada kita ini betul sholat beribadah lawan Tuhan kada pinan. Contoh biar jalan bergawi lawan orang tapi kada kanal lawan jalan bergawi bisa lebih ubah orang tak langsung begawi nang anak menyuruh begawi kada pernah kada kato seorang nang begawi kada patuh lawan jalan begawi imbas seminggu hari Sabtu ambil gajian gua ulun gajian ulun begawi lebih siapa nang menyuruh ulun kenai yang tak begawi ke sini siapa nang menyuruh nyawa kanal lah enggak dibalik lah sama itu contoh beribadah tahu kurangnya kada marifat Allah Ta'ala kada mengenal lawan Allah Ta'ala maka amal ibadah kita mardudatun balu ditolak kada terima Allah. Jadi awal agama itu adalah mengandalkan kepada Allah. Sudah pinandu lawan Allah mentauhidkan masyarakat memasarkan tauhid diajarkan dengan dua kelima syahadat dipinandukan siapa yang disaksikan dan menyaksikan siapa pinandukannya. Kemana asyhadu ini kemana asyhadu aku bersaksi biar itu mereka Allah siapa Allah. Coba dalam sembahyang itu 5 kali waktu 5 waktu itu 9 kali bersahadat subuh sekali johor 2 kali tahiyat awal tahiyat akhir asar 2 kali 5 maghrib 2 kali isya 2 kali 9 kali lain sembahyang sunat pinandulah bukan. Adi bersaksi itu melihat mata kita zuhir dan batin melihat kenampakan kenyataan wujudnya Allah. Ukhbutullah ka'annaka tarah wa ilam yarah bahwa yarah. Dirikan sholat ujar Tuhan seakan-akan engkau melihat aku. Kalau engkau akan melihat aku nak melihat engkau. Kamu melihat pada situ dia merasa seorang nambah ibadah. Mulai mengatakan Allah, nak kudrat siapa? Coba pikir. Usolli fardu subuhi itu niatnya siapa? Pada hakikat sebenarnya niat itu anak kosong itu niat. Sebenarnya niat itu lahar pun wala sautun tidak ada huruf tidak ada suara. Ya kan? Di mana letaknya tidak
ada huruf yang suara ajar itu dia sudah ada lihat hendak selesai sholatu khairun minan naum bangun niat pasti dia ada niat sembahyang itu sudah ada di kolbun hati sialah lalu dijohorkan usaha pada subuhi bajohir yang sabana terhubung dari suara itu kalam jat Allah Ta'ala kalam Tuhan sabana kalam Allah Ta'ala rahasia Allah sabana rahasia Allah itu apa saja yang memerintahkan di dalam hatimu itulah rahasia akan ya Tuhan jadi kalau nyuruh Allah sembahyang itu berarti Allah kada kita itu rahasianya ya kan kita hendak puasa Tuhan yang nyuruh kita hendak berumrah kada kita sidin yang menyuruh ini kasihnya hari ini ya Allah niat itu adalah undangnya oleh Pak Haji kita hadir itu adalah Allah yang menyuruh dari hadir ke sini didudukkan sini duduk orang dikudratkan sini sampai jalan sini kudrat sampai ke tujuan menuju tadi irodah kehendak Allah sama Allahu Akbar nah kudrat Allah. Nah di dalam sembahyang tadi aku nak sembahyang misalnya mandak niat pulang kalau Allah aku sembahyang pada subuh itu iradat Allah tahu bacaan ini ilmunya Allah nang bagarak ini hidupnya Allah ketika mendengar bacaan ini ada sami'unya Allah ketika memandang ke sujud ini basirunnya Allah Allah yang melihat ketika kita berkalam Allahu Akbar baca Fatihah baca ayat subhanallah wa bihamdihi at-tahiyat itu ingat akan kalam Allah itu di sifat 7 dia bicaranya itu namanya untuk qobla antamau matikan diri kamu sebelum kamu mati artinya mati tahu perasaan rasa hendak dalam hati ya nama qadirun la muridun la alimun la hayyun samiun la basirun la mutaqabbimun la mutaharikun tidak bergerak illallah melainkan hanya Allah nah tak pandang kita kalau kasih itu kata tak pandang kaulian Allah kulun min indillah ujar Tuhan katakan itu PL unda ada PL-nya apa nama bergerak udah itu nabi sholat melihat Allah dawian sidin jad diri sidin dan anaknya batang tubuh ya jad sidin Allah ialah nengarnya Allah itu bejat bersifat basma af'al jad itu diri Allah yang hidup sifatnya qadirun muridun alimun hayyun samiun basirun mutaqallibun asmanya nama af'al PL itu yang bernama Allah kemana bertajali nang jad sifat asma kepada batang tubuh ini jadi Tuhan hidup bertajali kepada batang tubuh hidup orang hidup bersifat gerak bergerak kadang gerak kita gerak Allah berkehendak kita kehendak Allah berilmu kita ilmunya Allah hidupnya kita hidup Allah mendengar kita mendengar Allah melihat kita melihat Allah kalam kita berpeder kalam Allah yang Allah la tataharaku jartu illa biiznillah tidak ada bergerak suatu jarah pun melainkan dengan izin aku Allah bergerak bagian gerak Allah asma Allah ditajalinya mana di hati kita Allah 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 akal Allah bertajali hati bertajali itu berangkat bertampai jauh sumber Tuhan apa bertampai Tuhan banyak tak berjuang Tuhan banyak kepada tubuh diri Muhammad nah pandang diri kita Muhammad karena Muhammad itu tidak bisa mengenal kepada Allah kita tidak bisa mengenal kepada Allah dengan sempurna kita kecuali dengan lewat tubuh nurnya Rasulullah atau tubuh Muhammad karena Muhammad itu orang yang taparak dengan zat Tuhan min nurihi daripada zat Allah Ta'ala amun diri kita jauh diri roh nur Muhammad Allah jauh ke sini nanti apalagi mengaku rasa ujud juga jambun mengaku rasa ujud seorang orang mengaku rasa ujud diri seorang yang bersungguh tidak bisa ia mengenal kepada Allah dengan sempurna terkecuali ia mentabadilkan ialah arti tabadil mengganti wujud dirinya kepada wujud Muhammad atau mengganti dirinya kepada wujud nurnya Rasulullah mau ia ketemu Allah pandang diri kita Muhammad nak memata hahidung memuntung daldaku betok dah memata hahidung memuntung daldaku ke atas memuntung hurufnya hahidung memata daldahe mudah sebukannya bersumul bagus kepala pada tencong seperti huruf mim dada kusum huruf a pada huruf mim berarti huruf dal ya kan
Nah kayak ini rakamnya nah. Nah tetap bawa nah. Nah tubuhnya ini nah hakikat sholat. Urangnya ini pinandul kepala huruf B, bahu H, parut huruf B, batis huruf Dal, huruf sembahyang Ahmad, alif berdiri betul, ruku huruf H, sujud huruf B, batis duduk antara sujud, adekat awal akhir, nabruk Dal, cagat batisnya. Ini batisnya sujud tadi, nah batis keduanya ini cagat, ya kan anggota 7 nah dicagatakan. Dahi telapak tangan dituhut 5, nah batisnya cagat, jangan terabah. Ini duduk antar sujud berterempok itu apa? Kada buruk. Nah ini orang belajar berburu bujur-bujur. Ini sanatnya ada. Nah, huruf alif bujur batisnya. Hak bujur-bujur jauh orang bari kawan diguguri intalu. Ada anak intalu kada bu. Jorong intalu dadar banai nang kada gugur. Intalu bebigi kira-kira gugur ae. Bubulan mun intalu nang badadar kepehnya. Kada gugur. Nah, bujur-bujur. Ya kan? Jangan sujud nang itu berdiri. Ya Allah, jangan nang itu. Nah, itu beheran kan ya. Apalagi ke sini kan. Ruko, amunnya dasar sidin ke jalan gitu. Bongkok kada kawapan. Ini kau aja. Anu gula sakit pinggang karas sih, ampenya sakit pinggang. Ini kayak ini. Nah, huruf apa itu? Atau nang kayak itu? Nah, kasih ini mana? Ini pas ini alif lam hak. Nah, belakang itu rasa sujud itu huruf mim batis cagat, ya kan? Dulu antar sujud batis. Nah, di belakang cagat ahmad bacaannya apa dulu baik akhir. Nah ini rakamnya nah. Ya Allah, ini hakikat sembahyang. Karena yang disuruh sembahyang itu siapa? Adalah tubuh Muhammad. Kalau tubuh kita, jadi susunya nama ibadah itu tabatin diri kita kepada tubuh Muhammad. Tubuh Muhammad karena susun mi'raj ialah lenyap dirinya kepada zat Allah Ta'ala. Ujatul hai Muhammad, nang sholat itu bukan dirinya Muhammad ay, aku jua hai Muhammad. Nang membaca Fatihah itu bukan dirinya aku jua. Kan kalau masih diri. Ya kan? Nah di sini menurut kita mengenal kepada Allah. Ya kan? Lewat tandanya kepada Nur Rasulullah. Ya, nang Rasulullah Isra Mi'raj tadi kan sampai langit pertama, kedua, ketiga sampai ke kelima, keenam, ketujuh. Ya Allah, langit pertama tahun Nabi Adam, kedua Nabi Nuh kan? Nabi Isa, ketiga Nabi Yusuf, keempat Nabi Idris, kelima Nabi Ilyas, keenam Nabi Musa, keenam, tujuh Nabi Ibrahim. Itu langit yang setelah itu langit ke-7 jalan ke-7 itu Baitul Ma'mur. Nah di Baitul Ma'mur itu lalu sembahyang 1 rakaat jadi imam dari makmum itu 70.000 malaikat. Setelah sembahyang 2 rakaat duduk sini di mihrab, duduk lalu paham Jibril disuruh meminum 4 baju putih, baju madu, arak dan susu. Langsung Nabi mengambil air susu, minum sini. Setelah minum tertinggal sedikit, ujar Jibril, dialah sungguh biar memilih fitrah. Andai kata banyu nang susu dan biar habiskan, dialah perhatian umat biar ia masuk surga bertahan. Ya kayak gitu aja Nabi aku minum. Nah sudah tertutup sudah, karena itulah ketentuan Allah, ada nang surga masuk surga, ada masuk neraka. Nah lalu situ setelah di Baitul Ma'mur lalu Rasulullah naik lagi, cuma Jibril kada umpat. Ujar Jibril ini bukan makom ulun, kedudukan ulun, karena Tuhan tidak bertamu lawan biasa. Ya kan? Iya, itu Rasulullah. Lalu Rasulullah menghilangkan sifat basariahnya, sifat kemanusiaannya. La qadirun, la muridun, la alimun, la hayyun, la sabiun, la basirun, la mutaqallimun, la mutaharrikun ilallah, melainkan hakikat Allah. Nah lalu menimbulkan makam robbani ke Tuhan. Nah ada hanya Allah. Lalu sampai sidratul mustawa para hadrat Allah. Terbukalah hadrat Allah itu kaca kelilingan, ya kan, kaca cermin kelilingan. Lalu sampai itu ujar Rasulullah, maka ujar Jibril, Tuhan hendak ketemu aku. Tuhan hendak bertemu dengan aku, karena mana Tuhannya? Nah Nabi mencari Tuhan, tapi jadinya Nabi pulang adalah keadaan ahram, bingung.
Bingung tadi, padahal aku Allah kan hilang sifat basarnya, menimbulkan maka banding. Nah, ada Allah, padahal aku Allah, mana si Muhammad, si hamba tadi mana? Padahal aku hamba, mana Allah? Dalam keadaan ahram bingung, timbullah ayat innani anallah la ilaha illa ana, tidak sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan illa anak melainkan aku juga. Cuma Nabi paham isyarat ayat itu, kada mengartikan dan kada membaca, paham isyarat kan sini tahu ya kan? Lalu sini pandang wujud sidin ke muka cermin, nada wujud kiri sidin, ke belakang ke kanan wujud sidin, ke kiri wujud sidin, ke belakang nada wujud sidin. Timbullah faktor hati yang lalu wajib sembahyang 50 waktu. Jadi keliru orang mengatakan ulama, hai Muhammad wajibkan sembahyang 5 waktu. Yalah dianggap Tuhan itu di apa? Sidratul Mustawa Mustawa Marat Haddat Allah itu berdatangan dengan sifat 20. Mohallahu ta'ala hadis Allah bersalahan, tidak ada di atas langit, tidak di bumi, tidak ada di kanan dan di atas kiri. Mbak Allahnya di mana, Bro? Allah meliputi kepada tubuh nur Rasulullah. Nama proses hari kiamat Rasulullah, bukan Tuhan. Tuhannya mana? Baca janji udah lawan tubuh Muhammad. Kalau orang mencari Tuhan kena di surga, cari Tuhan di atas di kursi, duduk di kursi, itu sudah bertentangan. Allah gaib kepada Nur Muhammad. Jua Tuhan ini kanjum majum fa'abatu an urfata fa'halakul halta liyakritani. Ujar Tuhan, aku ini perumpamaan perbahandaraan yang tersembunyi, rahasia gaib dalam gaib. Aku udah menampak lawan makhluk liyakritani, supaya ia mengenal kepadaku. Karena sifat tidak kenal, tidak bisa dijadikan makhluk dulu. Ya kan? Biarnya yalah hendak tidak kenal disebut abah, disebut mama, kada bisa, sehingga kada dijadikan anak dulu. Lagi biar balon be anak itu rahasia ngarannya. Adamnya biar 4 di sini tapi tidak ulang nyawa. Itu contoh akal kita, supaya masuk akal kita. Kawin laki bini, habis itu ketianan 9 bulan 9 hari beranak, habis beranak setahun 2 tahun, jinya, mak jinya. Jadi dia ngaku itu, bukankah aku abaikan? Inggih, anak baik, pian abah ulun. Siapa nama anak kita yang berabah mama? Adalah anak. Siapa yang menyebut ngaran Tuhan kita Allah? Nur Muhammad. Nyapa tuh, hai Nur, aku nang bernama Allah kata. Jadi dijadikan Tuhan awal makhlukin baraza fi alami nuro Nabi Muhammadin sallallahu awal makhluk yang pertama yang kujadikan kata Allah Ta'ala itu Nur Muhammad. Jadilah Nur. Nah kayak meneteskan air mani pian itu baru jadi tapi baru hidup. Karena hidupnya air mani kita tuh yalah diri kita tuh setelah 120 hari ditiup 40 hari berbentuk sperma, perlu sebuah darah, 40 hari berupa dari 130 120 hari sama dengan 4 bulan. Nah itu yang bisa menunjuk anak itu ditiup. Lalu dijadikan nur. Lalu ya Tuhan, alas kopiropikum, bukankah aku di Tuhan engkau hai nur? Sawur qaldu bala inggih rasa banyak dia itu Tuhan dulu. Syahidna menyaksikan itu nur, asyhadu an la ilaha illallah. Ku saksikan oleh nur yang itu adalah Tuhan dulu bernama Allah. Setelah Tuhan kita bernama Allah, Allah pun menyahut syahidallahu annahu la ilaha illallah, menyaksikan itu Allah adalah Allah, wa asyhadu anna Muhammadan. Itu syahadat Allah mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu keterangan kitab dari Bansi Abdul Hamid Hur. Jadi Allah Ta'ala wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ku saksikan engkau itu mulai ganti daripada diudah. Unda saksikan nyawa itu adalah kejuhiran di Unda. Unda sarahkan sigasana kerajaan di Unda. Sekarang jati Unda bata jadi lawan diri nyawa. Sifat Unda bata jadi lawan diri nyawa. Asma di Unda bata jadi lawan diri nyawa. Af'al Unda, kelakuan Unda, PR Unda adalah bata jadi lawan diri nyawa. Lalu Unda meninggalkan nama. Lalu masuklah Tuhan hidup nur. Lalu dia nur laisa fil wujud ilah. Tidak ada yang wujud yang nampak, balikan ilah anak. Aku cuma paham. Ya, makanya dia bersumpul
siapa mengenal dirinya kepada Nur Muhammad atau Muhammad, maka sesungguhnya sudah mengenal kepada Allah. Karena Muhammad itu ainullah, jasad Muhammad Hafiz, kenyataan Allah, kenampakan Allah. Contoh Sayyidina Ali nak mencari Tuhan. Wahai Rasulullah, sekarang Allah Ta'ala di mana? Ujar Rasulullah, hai Sayyidina Ali, naik ke muka 7 lapis bumi, langit. Itu pulang kan naik turun ke 7 lapis bumi. Naik ke Rasulullah Sayyidina Ali, apa jam sampai? Ya kan, mau seorang pagi menjawab nggak sampai ya lahir dari bakti itu ke sini. Ya, nah ada wujud Rasulullah. Nah ada wujud Rasulullah. Sekarang sini Tuhan Allah Ta'ala di mana? Dia Tuhan yang cari ke jalan langit. Nah ada wujud Rasulullah dulu. Kelambus kalau ke bumi, nah ada wujud Rasulullah. Masyrik maghrib, nah ada wujud Rasulullah. Jadi sudah sampai ya pada Rasulullah. Nah Rasulullah kada nanya lagi dan kada bertakun lagi, dan sinali pun kada bertakun lagi. Berarti jelas ialah Rasul itu kenyataan Allah, ainullah, kenyataan Allah. Makanya dia bersumpah ialah ya Muhammad tu pember situ dianggap pember Tuhan dianggap oleh sini. Man zakaraka faqad zakarni. Ya Muhammad, siapa yang mengingatkan dirinya maka sesungguhnya orang itu mengingatkan dirinya. Siapa mengenal wujudnya Muhammad, seakan-akan orang itu mengenal dirinya. Siapa mewujudkan dirinya Muhammad, nur daripada jasadnya, daripada nur nyawa, roh dirinya daripada nur nyawa, maka sesungguhnya orang itu mewujudkan kenyataan zat wajib wujud lagi suci adanya. Jadi bahwa Tuhan bertampai naik. Apa yang kalian melihat? Asal kita memandang diri Muhammad. Makanya sampai kesimpulannya ialah di tengah orang ratusan ribu itu sudah memadahkan dia sidin nurung mengenal kepada Allah itu yang paling tepat, paling mudah, paling nyaman itu adalah 2 aja nurungnya. Di kitab Abu Rum itu ada 3 tambahan seperti. Jadi pertama mau tahu sesuatu, pertama menjadikan Tuhan itu dari apa. Yang kedua mau tahu asal kejadian diri. Nah pertama sesuatu menjadikan Tuhan sebelum Tuhan menjadikan sesuatu itu jelas. Habib Ali itu mengatakan innallaha khalaqa qabla al-asyai nurun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi. Sesungguhnya sebelum Allah menciptakan sesuatu langit dan bumi itu terlebih dulu adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurihi, daripada nur Allah Ta'ala. Ya laulah lama khalaqtu atlaq. Jikalau tidak baik Muhammad, jikalau tidak Muhammad bisanya alam semesta ini tidak bakal aku jadikan. Jika ada pantaran nur Muhammad, tidak Allah menjadikan surga, neraka, langit dan termasuk batang tubuh kita ialah hewan tumbuhan tidak dijadikan Tuhan. Khalaqtu kali ajli wa khalaqtu li ajlika. Kujadikan engkau itu hai Muhammad daripada zat diriku, dan dijadikan alam semesta terbit daripada zat dirinya Muhammad tadi. Dalilnya Quran bilang qad ja'akum minallahi nur. Itu Quran. Sesuatu apa yang datang dari Tuhan itu, Tuhan ciptakan langit dan bumi itu dari nur. Nah pandang alam daripada nur, masyarakat sih alam daripada nur. Termasuk diri kita alam namanya nur juga. Ya kan? Nah 2 dialah mengetahui asal kejadian diri. Diri ada 2, diri johir, diri batin. Diri johir asalnya pandang asal dari mana? Nah, prosesnya johir dari Adam. Itulah Adam waktu Adam minatin, Adam diciptakan daripada tanah. Tanah unsurnya ujar berguru dari banyu, banyu unsurnya daripada angin, angin unsurnya daripada api. Nah tanah air api ini ja'akum minalain, ruang lingkupnya itu daripada nur perantara. Nah pandang jasad kita daripada nur. Adam yang tidak kepada Muhammad masuk hancur rakai terus. Pertama oleh hajar nur min sulbi Adam manuhi wa Ibrahim alaihi salam, maka bandaklah nur Muhammad itu dalam surga Adam hidup Adam. Iya, setelah hidup Adam disuruh sujud malaikat juga Nabi Adam, Jibril Mikail dan Allah Adam sujud. Ya kan, kenapa? Mengandung nur. Paham Jibril? Jibril Adam itu adalah mengandung nur. Aku pun diciptakan daripada nur malaikat. Sujud kan salah. Cuma satu malaikat aja sih yang mau sujud. Jadi ini apa? Aku sujud kalau orang hanya dijadikan. Mana jadikan dari tanah, sedangkan aku dari api. Aku ribuan tahun ke depan ingkar lawan Allah. Setelah sujud, apa? Aku sujud. Ya nanti keluarkan dari surga. Lalu bernama iblis. Nah jaga mau sujud si ajajil kada iblis itu kada.
Nah itu pun rahasianya. Setangkol dari surga punya iblis kawan ulun di neraka siapa Tuhan? Nah goda umat-umat nyawa, hamba-hamba muda silakan. Ya anak sembahyang digodanya, sembahyang tersalam di otak pikiran kita, anak nuntut ilmu, ialah kena masih umur masih tua, masih anum, macamnya. Itu tipu daya iblis dan setan. Nah kemudian diri kita yang batin adalah roh. Roh itu pun terbit daripada Nur Muhammad. Ana Abu Arwah wa Adamu Basur. Aku nih bapak sekalian roh. Roh tumbuhan, roh hewan, roh manusia itu terbit berasal daripada roh Nabi Muhammad SAW. Jadi pandang jasad kita daripada mesrakan kepada Nur Muhammad, udah bergerak, kemudian roh kita mesrakan kepada Muhammad. Jadi nurun ala nurin nur meliputi kepada nur sehingga bertoklah tubuh kita Muhammad. Nah, salah sudah pintar. Jadi hal iwal beribadah tubuh Muhammad itu tak untuk ilmu tubuh Muhammad, puasa gawin Muhammad, tulang haji gawin Nur Muhammad. Nabi memandang gawin Muhammad ya kita pandang tuh gawin Allah sudah. Situ lurus jalan yang sempurna, ya kan? Nah itu jalan yang sempurna. Jalan yang masuk neraka itu nambah tubuh Muhammad berataan, Nur Muhammad berataan, nerakanya dari nur, tubuhnya dari nur. Cuma dia bersumpul inya kada pinandu. Allah wujud dirinya, karena dia bersumpul sudah menerangkan siapa yang tahu asal dirinya dari Nur Muhammad, maka binasalah dirinya. Itu apa guru memendek? Binasalah dirinya, binasalah amalnya, binasa diri mati kena karas kojong pian, karas di mandiwan. Kalau orang betul-betul lamah nulai, karena nur itu kada mati. Orangnya hidup lamah nulai dengan kapan putih kuning. Ya Allah diangkat orang awak setengah pikul, tapi tampaknya mengangkat rasa ringan, tak angkat nur cahaya. Coba mati di kursi hari sawi kilo jauh anak ukuran awaknya, tapi mangkat 10 terbawa tanah. Karena yang metekotkan asal dirinya dari tanah kembali kepada tanah, mun asal tanah kembali tanah, asal api boleh dia makan api. Ialah tanah, air, angin, api. Nah itu asalnya dari baratan, dari terpandang baratan, dari Nur Muhammad. Selamat kau diam. Makanya mati orang syariat, mati itu ada 4 unsur. Mati orang syariat, tarekat, hakikat, mati orang marifat. Mati orang syariat hancur, jadi haram, jadi habut, jadi ialah hancur. Karena yang ektekotkan meyakinkan asalnya dari tanah kembali pada tanah. Barat yang masuk nama hadang tanah, mendatang tanah, hancur dimakan api tanah. Mati orang tarekat kurus kering tinggal tengkorak daging habis, itu mati orang tarekat karena masalkan dirinya jaga kadar ruhnya tadi. Bahasanya terpisah. Ruh kembali kepada innalillahi wa inna ilaihi dari Allah kembali kepada tertinggal jasad terpisah dihantuk cacing. Mati orang hakikat putih kuning kasih hancuran kain kapal gak hancur, tabala gak hancur, jasad utuh itu menghakikatkan hakikat Allah. Salah kalau orang mengaku hakikat Allah, kada salah kalau menurut ilmunya, amunya paham ilmunya. Mau seorang negara pernah belajar ngaku Allah bawa kafiran dia. Jalannya belajar. Kita kada bisa kada menghakikatkan Allah karena kada kita wujud kita kada sifat kita kada asma kita kada PL kada nah ada hakikat Allah. Firaun aja ngaku Allah kada hancur mati. Seorang kadang ngaku Allah doa nih buruk makan cacing bungul pada Firaun. Itu bungul mana tambuk mana pada Firaun. Cacat contoh akal kita barang dijadikan Tuhan cacat. Lihat napinya dimakan ulat lah kagak putih kuning kadang dimakan ulat. Apa sebutan cacat? Menyambat ngaraninya cacat. Wani cacat ngaku seorang kan wani punya akal, punya otak. Cacat punya nafsu tapi tidak punya akal. Kan wani bungul mana cacat. Ini merupakan hakikat bujur-bujur bahagikat hidup ini kan bahagikat itu tahu Allah Ta'ala. Ya kan? But jadi dia yang mati yang bubut itu nama mati. Di handil tuh tahu bubut tuh bilang hujannya bubut yang lah tutut tutut kayaknya sih tidak dia matinya. Tapi nak kalau menyampaikan hayam jangan tuh hayam pak jangannya hayam menyambat ayam mah mati pian hancur
Jangan kambing tuh kambing di sini. Ayo, itu contoh akal kita melihat sesuatu tadi kan akan hancur. Firaun itulah akan hancur. Oh, apa? Tekotnya mengaku hakikat Allah. Cuma sebutin Firaun tadinya minta sampah itu jahat. Kamu tekotnya bujur hakikat Allah. Cuma mengaku minta sampah. Berapa tahun mulai zaman Nabi Musa di Laut Merah sampai sekarang di Mesir itu utuh jasad Firaun. Jauh orang syariat fikih, ya Allah itu Firaun mati kafir ngaku Allah, orang mengetahui tasawuf paripat Firaun mati hakikat. Ada salah bertentangan pendapatnya. Ya kan? Nah mati orang keempat, mati orang maripat, lenyap sertakan badan, ruh dan jasadnya hilang, tidak ada jasad kita. Karena ektekot meyakinkan jasadnya dari Nur Muhammad atau sedikit dan rohnya daripada Nur Muhammad turun ala nur meliputi kepada nur nurinya itu jadi orang hidup. Ini kan tak bisa yang lain dan jat Muhammad dengan sifat tadi tubuh Muhammad lawan sifat orang hidup itu kan terpisah. Ujar Allah Ta'ala kamana kau Muhammad nah situ undak kamana yang kubur undak kasih tujuan undak liputi jasadnya hidup nyawa. Ya hakikatnya jangan terpisah zat lawan sifat. Kalau sifat 20 zat lawan sifat itu kalian bisa berhimpun ke satu. Kita kalau menyalakan bahasa tauhid. Kalau bahasa ma'rifat zat lawan sifat itu kan terpisah. Zat tubuh Muhammad sifatnya zat syahyun nang itu ya Tuhan seperti bayang pun bayang nah. Ya Tuhan kemana kau yang situ udah. Ya kan? Nah jadi lurung mengenai kabar itu dua aja. Yalah, nah jago guru, tapi kita lain menambahkan nang ketiga mematikan diri mutu qobla antamut, matikan diri kamu sebelum kau mati. Ini pakaian yalah itu adalah pakaian Syihabul Hawas. Abu Nawas yalah la qadirun la muridun la alimun nahyun sabiun la besunah mutakalimun. Yalah, nah itu Syihabul Hawas karena ceritanya Sidin meninggal yalah lalu meninggal Abu Nawas. Ujar kawan tadi Abu Nawas ini locos sampai mati kira. Bapak jadi ke sini kurang bulikan janganlah datang si mungkar si nakir lalu si mungkar nakir hai janganlah Abu Nawas marah bukan ya ujarnya Jahabul Hawas nampi tak gunakan dia kurang hanyar mati kalau was mati kan ujar mungkar nakir kutanya kurang hanyar mati amun hanya mana hanya mati tanya di sebelah mana yang hendak dimanya sebelah dan kawan tadi buka mulincak ke atas mati jangan si bukan nanti nanya kayak aku buka naik menangan apa kisahnya tuh ini tuh cerita jangan ujar aku kan nangkir nampaknya orang nah hanya mati ialah tanya sebelah ente ialah dia mau jadi Abu Nawas aku ini sudah was mati nah iya nang lakau di lumur itu kok yang Abu Nawas serang wa Allah ialah di sifat 7 pun orang hendaknya lalu bukan nangkir gak ada mana nanya kalau Sina Ali ditanya barroboga Tuhan siapa? Wah ini kata macamkan tangan dengan gitu. Tuhan siapa? Karena ini bahasa itu tersurat dan tersurat marrobuka kan bahasa nausawab ya siapa Tuhan engkau? Itu bahasa yang tersurat menurut nausawab siapa Tuhan engkau? Kalau yang tersirat Tuhan siapa? Beda siapa Tuhan engkau lawan Tuhan siapa. Kalau Tuhan siapa wujudnya orangnya. Kalau siapa Tuhan engkau itu nama. Menjawab Allahu Rabbi hakok catuknya 7 lapis bumi catuknya lembut jawaban. Ini mau tukang talkin nih maaf nang tukang talkin apa pinando mamadahi ulang aja ya kan sekali mati sih deh baru buka Allah Rabbi haqqo harus jatuhnya pada umuran hidup dunia tukang talkin sakanya harus dijatuhnya harus tukang talkin terpah jiwa dan Tuhan siapa bukan siapa Tuhan engkau Allah Rabbi haqqo bermula Tuhanku Allah cuma nama Allah tadi tajalinya kemana? Alif hujat lam sifat lam kedua asma apa jadi nangana Allah ku hujat bersifat basma kemana bertajalin ini banda kemana? Kemana batang tubuh apa jauh-jauh mencari Allah pinandui batang tubuh kadang ngalih-ngalih mencari bilang
di batang burung, kadang ngalih-ngalih mencari ilah, Tuhan nyata di batang tuh. Apa nggak jauh-jauh mencari Tuhan? Makanya ujar bersyukur menyenangkan Allah dua diri itu sasar. Ujar itu amin, nang 100 tahun presiden, jalan nang di leda itu amin nang di anu nih, lain di Benua Anyar, nang di itu nang di Sungai Andai, nampak kalau kain putih di sini. Bila mengenal Tuhan dua berdiri itu kafir di sini. Jauh bersyukur sasar. Makanya dalil man Eropa nafsu fakot Eropa barang siapa mana dirinya nang asal saya akan kenal kepada Allah. Kayak apa cara mengenal diri? Udah si Abdul Rauf dan kita mengatakan sebenarnya diri adalah roh. Jangan kata roh kaulah tidak barang kasih ini. Nah roh nang berlaku sebayang jangan kata roh berkawan. Makan kata roh berkawan. Janganlah behar apa kami kaulah membasuh jangan kata roh. Siapa roh ini? Nur Muhammad. Karena jika Muhammad tidak jadikan roh lawan jasad. Semua Muhammad hakikat Allah. Nah terpandang di diri hakikatnya Allah. Apa jauh mencari Allah? Cuma jangan seorang akulah Allah. Baik itu pak kafir ya. Jangan gitu. Plus sudah paham di situ dia lagi. Jangan diungkai lagi. Nah itu rahasia diri kita. Nah kalau bisa mencapai kita memandang hakikat Allah Taala. Diri atau hakikat kepada alam itu adalah Allah. Man najar syai'an lam yarullah fa'atul al-tabun. Barang siapa yang menelek memandang sesuatu itu ya alam lam yarullah tidak dilihatnya hakikatnya Allah bihi di dalamnya fa'atilun sia-sia mau campur dihukumkan berdosa besar. Coba pun kata malaikat ya kan? Lalu orang marifatinya melihat hakikat alam Allah. Cuma melihat Allah itu ada prosesnya, ilmunya belajar. Sabana diri kambing rohnya. Nah itu kiasannya kan. Sabana roh kambing Nur Muhammad. Muhammad hakikat Allah. Nah terpandang di diri kambing itu fihi di dalamnya hakikat Allah. Kambing tetap kambing, Allah tetap Allah. Jangan dipadakan kambing Tuhan. Jangan dikatakan manusia Tuhan, jangan dikatakan Tuhan tetap Tuhan, ya Allah. Nah hamba tetap hamba. Pian yang melihat kalau lapor tak pandang nggak ada jentahatan. Tak pandang lah. Orang tahu proses. Mungkin orang kalau tahu tadi tahu proses. Kalau tahu malu, kalau tahunya berpikir ini lakatan, ini manis gula abang, ini lama. Yang lah nyurnya kan pikir, tapi orang sudah baru memakannya melihat, yang lah kalau lakon itu adalah jat lakatan. Orang tahu jat lakatan, tetap jat lakatan. Kalau lakon tetap kalau lakon. Jat lakatan jadi kelakon bernama kalau lakon. Kalau lakon tidak bisa hendak jadi jat lakatan. Makanya jat lakatan ini banyak jadinya. Kalau karuan, wadah Lopez, wadah Papare, ya kan? Nah, apalagi kita dodol. Janganlah udah gagatas misalnya itu sulul kasorfil tak lihat yang banyak, tak lihat yang satu asalnya jadlakatan kayak itu alam banyak kita lihat tapi tetap satu yang kita pandang wujudnya Allah Ta'ala di dalam diri alam ada jadnya, sifatnya, asmanya dan apanya bertajali kepada alam hidup alam, bersifat alam, basma alam dan ba'ab alam. Jadi alam suatu kenampakan wujudnya Allah, kenampakan Allah. Alam tetap alam, Allah tetap Allah, cuma izin bertajali. Ya lah, ini sampah sedikit ya Allah. Ngomong adalah sampah, malang-alang paling ngalih. Ya Allah, nang sudah paham, alhamdulillah. Nang kada paham, tali kasih dulu, tali bujur kada pendek ini. Ya kaji ini pulang tak gunakan pasal al-jibri untuk letak lamun pulang dan Tuhan tetakun tertanyalan ahlinya jangan pender marifat yang terakun oleh pikih ahli kulit ujalah guru nyawa kena disalahkan orang disasarkan orang dikafirkan orang salah takunan udah sini menjaga karangnya bukan memborong hati-hati jangan tertakun oleh pikih nyawa juga tinggian tentunya kalau pender rumah Muhammad itu tak tinggian ketinggiannya padahal urung jalan mengenal Allah lewat Nur Muhammad tidak bisa tidak ada bilang nur tidak bilang Allah Ta'ala itu jadi dengarkan pender orang tadi ya kalau tidak ada paham pender orang tak gunakan lawan ahlinya nah ahli marifat tasawuf jangan tertakun lawan ahli kulit itu jatah kasar nurun lah maka kalau sudah dapat sudah petiki bujur-bujur ya Allah nah itu yang paling lah tak gunakan bila ada paham mudah-mudahan hendak tertakun datang ibu lalu kitabnya ada ya Allah mantap takut handel bakti itu yang lainnya mana aja ulun-ulungi kitabnya
supaya biar ngerti paham, karena disini jalan untuk menyempurnakan amal ibadah kita. Bila ada marifat, ada bekal amal kita bisa diterima oleh Allah. Ya Allah, haji tidak bisa menjamin masuk surga, sembahyang pulang tidak menjamin masuk surga, dan pulang puasa tidak bisa menjamin masuk surga kalau ada marifat. Kalau sudah marifat, nah amal bisa diterima oleh Allah. Kita dikasihlah, mohon ampun, minta maaf, minta halan terima, terlalu panjang lu sampaikan, mudahan ada hikmah pokoknya. Jika ada kesalahan kejanggalan untuk menyampaikan Al-Quran hadisnya, mohon ampun, minta maaf karena kekurangan ulun dalam menyampaikan atau menggali ilmu agama. Jika ada kelebihan, semata-mata dari Allah sehingga ulun dapat menyampaikan dengan izin Allah dan dapat diberikan oleh syafaat oleh Rasulullah kepada ulun sehingga ulun dapat menyampaikan. Mudah-mudahan ada keberkahan dengan ada cara peringatan Aisyah Mi'raj dan sekaligus haul Abu Kumpul. Mudah-mudahan sekarang keluar dari majelis ini seluruh dosa kita sudah diampuni oleh Allah, sudah hajat doa kita akan dikabulkan dan belum kabul mudah dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan yang terhutang dibayarkan oleh Allah kalau hutangnya, dan mudahan dikumpulkan segala masuk surga dengan aulia Allah, terkumpul masuk surga dengan Rasulullah. Seluruh hajat kita dunia akhirat kabul, wabil khusus sahibul wa'ud, baik apa yang dihajatkannya mudah dikabulkan oleh Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم. حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Ya Allah salli wa sallim ala khairil wujud wa sababi kulli mawdud kulli wa salli wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma bihaqqi syafa'atina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi barakatina sayyidatina khadijatul kubra binti Khalid. Allahumma bihaqqi barakatina al-faqih muqaddam Muhammad bin Ali Badawi. Allahumma bihaqqi barakatina Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma bihaqqi barakatina Sesman Al-Madani. Allahumma bihaqqi barakatina Syekh Muhammad Rasul Dazulan Bayin. Allahumma bihaqqi barakatina Habib Habib bin Abbas Basiri. Allahumma bihaqqi barakatina abina sayyidina bin Abdul Qadir al-Bani kulli yudi Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ya Allah rabbana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina minal khadirin wa qabina ya arhamar rahimin. Ya maulana ya mujib ya khalil tawassalna ila qabil habib taqdi hajatina ya Allah wa taqdi hajatil al-ajlis wal muslimin qarib bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al wa sallim wa barik wa taqabbal sama min kharaj بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك في هذا المجلس
المبارك هدية وسيلة رحمة نازلة وبركة شاملة وسرقة متقبلة ونقدم ذلك الحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الصحابة والقرابة والتابعين 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 من سنة وجميع معلمنا ووالديهم وأصحابهم أجمعين إلى يوم القيامة سنة آبائنا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا ولمن حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين khususan seluruh ahli Allah yang hidup hadiahkan pahala yang hidup untuk yang hidup itu terima pahala zikir 77.700 ya Allah jadina Maulana Syekh Muhammad Asad Tukulam Bahid Syekh Habib Hamid bin Abbas Wazir Susam Zuru Albina Zaini bin Abdul Ghani Al-Ghani Al-Tahun Yudi Berahmatika Ya Rahman Sunnah Ramadan Zakir Wala Zakir Allahumma ja'al ila Allahum minan nar wa iqadahu minan nar wa sidralahu minan nar wa najadahu minan nar syira'allahu minan nar Allahumma filahu barhamhum wa arjihum wa Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum qubratan min adhalin rabbi rahmatika wa min rabbana hablana min aswajina wa zuriyatina qurrata a'yun wa ja'al muttaqina imama rabbana hablana min as-solihin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum innaka antal wahhab. Apa Pak? Tuh, ya dongnya. Nan, di belakang aja ya. Ambut dulu. Nah, ke belakangnya Pak. Minta lu nah, minta lu. Ya.